Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azail Maduriana. Saya dari kelas 3G Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Etika dan Profesi. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama yaitu pengertian dari profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Setiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda, akan tetapi dalam hal ini, tiap sikap dan karakter harus ditentukan sesuai porsinya. Misalnya, sikap seorang ayah di rumah dan di kantor tentu harus berbeda. Bila di rumah, bisa memiliki watak yang tegas tetapi lembut dan penyayang. Ketika di kantor, sikap yang harus dibawa jauh lebih profesional. Misalnya, sifat yang sabar dalam menghadapi pelanggan dan kerja keras dalam mengejar target yang ditentukan oleh pemimpin. Selanjutnya yaitu contoh etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas tentang contoh etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal lebih lanjut dulu pengertian dari etika dan moral. Etika merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi tentang standar dan penilaian moral. Selain itu, etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab seseorang. Moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku seperti akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter seseorang sehingga orang tersebut bisa menilai mengenai hal yang baik dan buruk. Jadi intinya etika dan moral itu sama, tetapi berbeda. Di dalam kehidupan sehari-hari sedikit berbeda. Moral digunakan untuk perilaku atau tingkah laku yang sedang dinilai, sementara etika dilakukan dengan sistem nilai yang ada. Contoh dari penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucap salam ketika kita bertemu atau memasuki rumah. Izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika ingin pergi. Membuang sampah pada tempatnya. Meminta maaf ketika apabila salah. Selanjutnya yaitu contoh penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara pelan atau halus di depan orang tua, menundukkan kepala ketika berjalan, tidak korupsi, tidak membuat keributan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan yang berada di dunia maya. Yang pertama yaitu denial of service atau DOS. Denial of service attack atau biasa disebut dengan DOS attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Contoh dari DOS yaitu seorang anak komunitas Jokia Free contoh denial of service DOS yaitu serangan oleh anak komunitas Jokia Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16 sampai 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Jokia Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Selanjutnya yaitu defacing. Defacing adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si devicer. Devicer merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan nickname mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh khalayak hacker. Contoh dari defacing sendiri yaitu situs pemerintah Malaysia yang terkena defacing yang diyakini dilakukan oleh para hacker Indonesia. Wow, hacker Indonesia ternyata hebat banget ya teman-teman.
Selanjutnya yaitu SQL injection. SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan kelalaian dari website yang mengizinkan user untuk menginput data tertentu tanpa melakukan fitur terhadap malicious karakter. Contoh dari SQL injection yaitu kolom username yang seharusnya hanya diisi dengan huruf atau angka, tapi malah diisi dengan karakter lain seperti strip sama dengan atau petik atas. Sehingga penyerang menggunakan celah tersebut dengan cara memasukkan query dari SQL. Selanjutnya yaitu carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Contoh dari carding yaitu kasus terbaru kejahatan carding terjadi pada Maret 2013 yang lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Sumber Tempo mengatakan data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika. Oke, itu aja pengertian dari materi kuliah etika dan profesi. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.